変身 Singkat kata untuk episode kali ini agak better lah dibanding episode kemarin ya. Bukan episode yang sampai jadi titik balik banget sih. Ya just oke aja. Apa karena episode kemarin begitu buruk gitu ya? Jadi sudah penasaran? Langsung saja nih ya. Hari Senin langsung kita bahas Kamen Rider Revised episode 35. Jadi di episode ini pastinya kita penasaran ya dengan apa rencana Pak Akashi Sugiono lewat pengumumannya yang diumumkan besok itu. Kalau nggak ada yang penasaran karena udah hilang mood nonton juga ya wes lah ya. Dan juga selain itu di episode ini kita juga diperlihatkan betapa hopelessnya dan juga putus asanya para protagonis di Revised setelah penggerbakan mereka itu ke Pak Akashi Gatot alias gagal total ya. Kita ngomongin Mbak Akemi dulu teman-teman ya. Jadi di akhir episode kemarin dia itu diubah menjadi monster bernama Gift Demons ya. Ini mukanya jadi kayak semut gitu deh ya. Nah secara mengejutkan ternyata kesadaran Mbak Akemi itu masih ada loh ya. Jadi beda case sama Gifteria yang jiwa manusianya ya udah hilang gitu ya, bersama dengan tubuhnya itu hilang semua. Jadi jika kesadarannya ini masih ada, kita itu bisa ambil kesimpulan kalau Mbak Akemi ini ya udah bulat gitu dengan keputusannya soal ya udahlah melayani Gifu aja gitu ya. Karena kita manusia nggak ada peluang untuk menang. Jadi dia adalah salah satu contoh manusia yang udah merasakan keputusasaannya dan mengambil jalan ini. Walaupun kita juga masih bertanya-tanya kena mentalnya itu di bagian mana gitu ya. Nah sepertinya sih udah diperlihatkan di belakang sama si Pak Akashi. Makanya muncul-muncul dia itu seperti ini ya. Nyawanya kayak nggak ada, kayak badan jalan doang gitu ya. Nah malah Mbak Akemi menghimbau si Daiji itu biar mengerti suatu saat nanti. Ya tindakan yang diambil Daiji sekarang kan ya bisa dibilang melawan balik ya. Tapi Daiji di sini masih positive thinking kalau Mbak Akemi itu bisa diselamatkan. Jadi lewat kata-kata Mbak Akemi itu Daiji tuh berpikir kalau dia itu tuh dimanfaatin sebenarnya ini nih sama Pak Akashi ya. Mbak Akemi itu nggak seperti itu katanya. Jadi Daiji ambil kesimpulan harus cepet-cepet nih ngalahin si Pak Akashi biar Mbak Akemi itu bisa diselamatkan. Jadi ini sih salah satu alasan yang bikin dia juga gerasak-gerusuk ya dari kemarin ya. Sebenarnya sih kalau Ana boleh meluruskan ya, lebih tepatnya ya lu ngalahin si Gifu baru si Mbak Akemi itu bisa diselamatkan. Cuman kan kalau untuk di fase sekarang ya terdengar mustahil ya. Nah soal power si Gift Demons ini apakah dia itu kuat? Kalau lihat di awal episode ini di mana Daiji yang sekarat mau diselamatkan sama abangnya si Iki yang lagi pakai Thunder Gale, mental. Mau diselamatin juga sama Sakura, mental juga. Ya lumayan kuat lah berarti ya. Jadi masih ngomongin soal Daiji, terwakilkan di sini sama si Rizky Igarashi ya. Jadi kalau Iki juga beranggapan gelagat Daiji itu agak aneh dari kemarin. Kalau agak kasar mah padahal bilang aja lu tuh ganggu dari kemarin. Jadi bukan Daiji banget lah kata si Iki. Dimana kalau saat genting apalagi pas Iki emosi, Daiji tuh selalu jadi orang yang bisa kalem dan juga bisa mikir. Nah sekarang tuh nggak gitu. Ya faktornya kenapa tadi Ana udah sebutkan teman-teman ya. Dan juga selain menyelamatkan Mbak Akemi, Daiji itu punya tujuan untuk mengembalikan Phoenix ke sedia kala. Agak kasihan sih. Padahal udah dijelasin juga kalau Phoenix itu tuh cuman organisasi yang dibuat Akashi untuk memenuhi tujuannya dia. Oke? Nah, ngerti kan ya? Jadi Akashi juga ngelihatnya ini organisasi tuh punya gua, woi. Ngapain lu heboh begitu gitu. Terlihat juga sebagai salah satu pasukan si Daiji ini tuh berusaha sangat keras gitu memenuhi tasknya ini gitu. Jadi ini sebuah tugas yang harus gua penuhin ya, yang harus gua selesaikan. Ya kekurangannya ya jadinya itu ya, gerasak-gerusuknya itu menurut kita sih terlalu berlebihan. Nah langsung aja ke main highlight di episode ini soal pengumuman Pak Akashi. Dikirain ada secercah harapan di episode ini tuh yang bakalan bikin wah atau ada sebuah twist. Cuman di sini agak ketebak juga sih. Jadi intinya Pak Akashi ini tuh mengenalkan Gifu ke masyarakat. Ya, dimana katanya ada monster yang bakal jadi ancaman. Besok gua umumin ya detailnya. Nah, terus diumumin nih ya. Jadi namanya itu adalah Gifu. Nah, di sini tuh untuk memperlihatkan efek ketakutan. Terus juga bikin para manusia yang dengar pengumuman dia ini tuh putus asa dan menyuruh agar manusia itu melayani si Gifu. Udah, gitu aja sih ya. Maksud dari evolusi manusia berhenti dan lain-lainnya
menurut Anda sih nggak usah terlalu ke distract ya. Itu cuman permainan kata biar memenuhi naskah ya gitu. Biar si Akaisi ini tuh terdengar sangat-sangat mengerikan gitu ya. Ya intinya sih udah kayak gitu ya. Biar para manusia itu mau melayani Gifu. Di bagian ini juga dihiperbolakan dengan acting Pak Akaisi yang nyebelin, Pak. Siapa yang setuju ini? Dia yang biasa aja, yang suka nyengar-nyengir, ketawa ketiwi, itu tuh udah nyebelin. Ini ditambah dia itu acting pura-pura gak berdaya gitu, biar orang-orang yang nonton tuh merasa ngeri dan juga ketakutan. Terus juga dia pura-pura diserang juga kan. Tapi itu dia itu diserang beneran sama si Akemi ya, sama si Gift Demons. Tapi dia ini kan immortal, jadi ya sebenarnya nggak apa-apa, itu nggak ngefek ke dia itu ya. Cuman dia pura-pura, oh kena serangan aku. Terus juga selain itu dia mengenalkan juga nih ada sistem namanya itu Kamen Rider. Kamen Rider ini bisa melawan Gifu, tapi sampai kapan? Ya gitulah ya, permainan katanya itu bikin orang-orang itu putus asa. Nah, walau setelah kejadian kemarin, Pak Akaisi itu tetap menjadikan Daiji itu pasukan penjaga pidatonya. Ini kayak mau sok-sok permainan Cywar gitu loh ya. Cuman menurut Anda agak gimana ya eksekusinya, receh banget gitu. Rencana Daiji yang seakan mau berkorban nyawa juga agak gimana gitu ya, mau sok-sok kayak Hiromi Kadota. Jadi pas Pak Akaisi lagi pidato, tiba-tiba nyempil teriak-teriak kayak bocil. Awas, jangan percaya! Apa pula kan ya. Jadi ketika di akhir episode, beberapa karakter seperti kayak kena mental ya, kita tuh agak bingung gitu, desperate-nya tuh gimana gitu. Kita juga sebagai penonton nggak ngerasain gitu feel-nya tuh gimana. Nah, setelah pidato atau pengumuman ini juga Anda merasa efek ke lingkungannya tuh belum dapet ya. Ya gitulah teman-teman ya. Udah ketebak sama mirip-mirip vibe-nya sama episode kemarin. Jadi memang ketika si Pak Akaisi ini pidato, sempat ada shoot, dia itu ngambil shoot kota, terus juga dari jauh gitu kan. Cuman ya kurang kerasa gitu kehadiran publiknya. Lagi-lagi yang nyimak ya itu lagi teman-temannya, Weekend lagi ya. Dan juga Rizky dan kawan-kawan. Nah, di bagian ini akhirnya Gifu keluar dari sarangnya bisa dibilang ya. Dan di sini cukup memberikan efek ngeri loh ya. Itu pasukan yang lain yang jagain si Pak Akaisi langsung dibuat lenyap, Pak, sekejap mata itu ya. Langsung menguap gitu ya, udah kayak rebus Indomie, Pak. Jadi pesawat jet pada dibikin meledak di situ ya, sampai ke markas Phoenix yang battleship segede gaban itu jatuh dong ke air ya. Kalau Anda jadi George panik pasti tuh ya, itu Kolpri semua masih di situ, Pak. Kolpri gua yang ada di ruang kerja gua ya, CSM, DX, SAF dan lain-lain jatuh semua, Pak, bersamaan dengan markas Phoenix yang jatuh ke air. Jadi semua rider yang lawan Gifu juga dibuat nggak berdaya sama sekali ya. Udah mah mereka sibuk lawan si True Gifterian, terus sekarang harus menghadapi si Gifu ini gitu. Apalagi Iki yang nekat mau langsung nyerang si Gifu, ini gila sih ya. Dia itu langsung mental. Mestinya sih udah bucat itu, Pak ya. Itu kayak cuman dikasih kayak cuman dikasih aura doang sama si Gifunya. Jadi Iki, Daiji, Sakura, pokoknya si Igarashi Basudara ini yang mereka itu adalah turunan Gifu, bereaksi hebat di sini ya. Jadi kayak semacam korup-korup gitu deh ya. Ini karena mereka itu punya DNA Gifu juga, makanya mereka itu bereaksi kesakitan seperti ini. Vice juga sebagai iblis ya merasakan dampaknya di sininya ya, soalnya dia juga iblis gitu. Ada satu orang yang menyelamatkan mereka-mereka yang ambruk ini. Dia adalah Kamen Rider baru yang ditunggu-tunggu, yaitu Kamen Rider Over Demons ya. Dan usernya itu siapa? Yaitu Hikaru. Wah, takut panjang sih ngomongin soal ini. Coba tapi disimak aja teman-teman ya. Anda punya beberapa pendapat yang ingin disampaikan mengenai Hikaru yang jadi Kamen Rider Demons ini. Sebenarnya protes yang enggak banget sih, cuman Anda mau kasih tahu poin-poinnya aja. Dan juga nggak cuman protes aja, cuman ada poin-poin kelayakan juga kenapa Hikaru itu pantas jadi si Over Demons. Nah, coba didengarkan ya. Jadi karena ada rasa hambar-hambarnya beberapa episode nonton Revise, entah kenapa Hikaru jadi Over Demons ya Anda juga berasa biasa aja gitu. Oh, jadi Over Demons ya udahlah gitu. Cuman kalau mau ngomong detailnya bisa lumayan nih sekali lagi ya. Jadi dari episode kemarin sudah terlihat gelagat dia yang ingin sekali menjadi Kamen Rider. Tujuan dia itu sebenarnya satu, yaitu melindungi Sakura. Dia kan bodyguardnya Sakura katanya. Bucin nih anak ya. Dia itu ingin punya kekuatan untuk melindungi orang yang dia sayangi. Yang lucunya kan Sakura itu kan ya bisa dibilang ya ingin menjadi kuat gitu ya. Sementara si Hikaru tuh berlagak
pengen jadi bodyguardnya, kan lucu gitu ya. Sementara dia itu nggak punya kekuatan. Sementara Sakuranya sendiri orang yang ingin dia lindungi sendiri itu udah Kamen Rider gitu. Sementara dia manusia biasa. Nah, dari segi build up karakter menurut Ana ya agak kurang menarik aja sih ya sampai di build up menjadi Kamen Rider si Hikaru ini. Kasarnya ya cuman bucin, lu udah jadi rider aja gitu. Jadi kita nggak tahu dalam hatinya itu dia selain melindungi Sakura apakah tahu gitu nilai-nilai Kamen Rider, terus juga ingin melindungi orang-orang lain dan segalanya gitu ya. Jadi di sini ya Ana sorry to say kasarnya ya dia cuman bucin gitu. Ya terlalu terbawa emosi karena si Sakura ya seperti itu. Apalagi ini kan masuknya power up ya si Overdemons ini ya, yang berarti lebih kuat dari demons biasa. Ana belum cek statsnya, mungkin nanti bisa cek di Kamen Rider Wiki. Sepertinya si Overdemons lebih kuat ya, kalian juga boleh kasih info lebih soal ini. Jadi memang sudah ada teori di mana Demon's Driver itu sudah dimodifikasi oleh George sehingga aman dipakai sama manusia biasa ya. Jadi nggak akan memakan nyawa penggunanya. Jadi mamanya Iki pakai Demon's Driver juga bisa kali. Cuman agak gimana ya, itu kan gara-gara bucin doang gitu ya. Jadi ya jomplang banget kalau kita bikin comparison atau perbandingan sama Hiromi Kadota yang build up-nya dan juga filosofi pahlawan sampai dia bisa berubah jadi Kamen Rider tuh dapet. Ngerti kan maksudnya? Kenapa kita mencintai karakter Hiromi Kadota? Karena jelas dia itu ya semua filosofinya sampai dia jadi Kamen Rider. Nah itu poin kontranya. Cuman nggak bisa disalahkan juga kalau Hikaru itu jadi Overdemons. Dia punya base karate sama kayak Sakura, ya kan? Makanya dia malam-malam latihan. Terus melihat kondisi, ini memang memungkinkan Hikaru itu jadi Overdemons. George itu cedera tangannya ya gara-gara si Akaishi. Genta itu nggak tahu kemana, walau katanya itu ada di weekend. Ya. Terus juga Hiromi Kadota belum balik juga ya. Anda malah punya kecemasan di sini ngomongin soal Kadota. Apa Kadota yang balik di akhir-akhir saga Revice itu bisa ngangkat lagi atau malah makin merusak alur? Soalnya Overdemons ini tuh keluarnya terakhir-terakhir juga sih ya, bisa dibilang ya. Kalau Kadota tiba-tiba balik kayak terlalu tiba-tiba juga gitu ya. Nah, Anda juga jadi punya pemikiran kalau Hikaru ini adalah user temporary si Overdemons. Ngerti nggak maksud Anda ya? Jadi nanti bakal ada yang selanjutnya lagi. Jadi ya cuman dipakai ya saat ini aja teman-teman ya. Udah sampai sini aja. Nanti Kadota balik mungkin dia yang make. Ini prediksi ya. Sekali lagi prediksi, oke? Jadi kalau misalkan ada yang kontra Hikaru jadi demons ya udahlah. Protesnya ya jangan terlalu berlebihan aja. Cuman kan Anda juga kasih tahu poin-poinnya di mana aja menurut Anda yang logis dan masuk di cerita Revice yang lagi jalan sekarang. Nah, menurut kalian gimana soal si Hikaru yang jadi Overdemons ini? Silahkan kalian komentar di bawah ya. Dan juga pas Sakura cedera, dirawatnya itu sama Ahulera ya. Jangan-jangan nanti di weekend tuh bisa rebutan Sakura nih ya, si Ahulera sama Hikaru. Yang rebutan cowok sama cewek. Lucu ya. Terus ada hal minor nih yang bikin Ana terkesan, yaitu aktingnya Pak Ushijima. Ini keren Pak. Jadi ketika si Hikaru ini gerasak-gerusuk pengen nolongin Sakura, itu keren sih, dimana si Pak Ushijima itu nyuruh si Hikaru itu menenangkan diri. Tenang katanya ya. Terus juga pas dia mengetahui ya, ini jauh ya, episode belasan atau 20-an ya. Oh 25 ya. Jadi pas dia itu mengetahui kalau Genta itu dioperasi dan ditanam sel Gifu, itu ekspresi nggak percayanya juga atau ekspresi kagetnya itu dapat banget loh si Pak Ushijima ini. Padahal dulu di Ninja nggak gini dah. Tapi asli ya di sini itu keren banget ya, vibe-nya itu beda teman-teman ya. Terus juga pas si Hikaru ini tiba-tiba jadi Overdemons, udah kayak takut dia dimarahin sama Pak Ushijima. Taunya si Pak Ushijima bilang ke si Hikaru, kerja bagus. Udah kayak mau dimarahin bapak aja ya. Tapi kan dulu mereka pura-pura berkeluarga di sini ya, untuk memata-matai keluarga Igarashi. Nah, Ahulera malah datar lagi di bagian Sakura itu kelempar sama si Give Demons ya. Udah ya, yang bereaksi hebat kayak kebakaran jenggot itu si Hikaru. Si Ahulera yang bisa dibilang juga Daisuki katanya masih Sakura, datar-datar aja, biasa aja ya. Malah si Hikaru yang kebakaran jenggot ya. Udahlah si Ahulera itu jadi patung baju aja Pak di Ramayana kalau mau datar-datar gitu terus ya. Dan sekarang ngomongin Vel nih, ternyata ada kelemahannya si Vel ini ya. Jadi dia itu energinya ini bisa habis ya. Mungkin belum sempurna banget bangkitnya, jadi ada efek kayak gini. Jadi walau kelemahannya terlihat di sini lewat energinya yang habis, tapi Anda merasa Vel juga bisa tambah makin kuat lagi, apalagi dengan kebengisannya dia ini. Jadi harus di-charge gitu ya pakai Faistam ya, dan dia juga membuat perjanjian dengan Pak Akaishi. Walau Vel ini mengincar Genta, dia itu nggak boleh ngebunuh keluarga Igarashi ya.
Karena Pak Casey kayaknya masih punya rencana nih ya dengan keluarga Igarashi. Jadi kalau mau dia bunuh langsung kemarin juga sebenarnya bisa aja mestinya si Pak Casey dengan dahsyatnya kekuatan dia gitu ya. Dengan cuman nyentilin tangan kelempar semua gitu ya. Gimana kalau si Pak Casey-nya agak serius gitu ya, bisa mati semua tuh ya. Jadi sekali lagi kalau dia pengen keluarga Igarashi mati saat itu juga sebenarnya bisa aja gitu. Cuman ada permainan juga di sini, mau apa sebenarnya si Pak Casey ini ya. Jadi alasannya sih katanya kita kan keluarga, ngapain kita saling membenci dan juga bunuh-bunuhan gitu. Pasti ada rencananya lagi ya. Nah, Vice yang dari kemarin kena mental dan overthinking gara-gara si Vel di episode ini tuh coba diademkan dengan si Iki. Bagian ini cukup bikin adem menurut Ane ya, dan bikin si Vice itu lebih tenang juga ya. Dimana Iki juga menanggapinya dengan kalem ya. Jadi macam orang digosipin, jadi ya apa sih gitu ya, gosip doang ya, kalem aja gitu ya. Jadi katanya gue bakal ninggalin lu. Malah ketawa-ketawa juga ya, sambil bercanda juga si Ikinya. Jadi di sini ya udah, ya Vice ya jadi Vice aja gitu, nggak usah jadi iblis yang pada umumnya. Dapatlah maksudnya ya teman-teman ya. Vice ya jadi Vice aja gitu ya. Lu nggak usah samain diri lu sama iblis walaupun lu iblis, karena lu udah Vice ya Vice aja gitu. Ini efek semakin bestie juga ya masih Iki. Vice sampai lupa arti menjadi iblis itu apa gitu. Sampai dia bingung gitu ya ditanyain sama si Iki. Lu ya udah Vice jadi Vice aja gitu. Dan episode minggu depan Tamaki menjadi Kamen Rider nih. Bentuk Kamen Ridernya kita belum tahu kayak gimana, cuman terlihat banget dia diberikan belt sama Pak Ushijima. Jadi itu beltnya Libera Driver tapi di repaint dengan warna merah. Terus kalau Anda nggak salah ya, itu stemnya itu pakai bison ya, kalau nggak salah ya, pokoknya banteng atau bison teman-teman ya. Yang warnanya itu hijau dan kuning. Itu sepertinya sih based on Kamen Rider OS ya teman-teman ya. Atau ada rider sendiri atau gimana. Entah ini bakal jadi rider massal atau rider khusus si Tamaki teman-teman ya. Kita tunggu aja teman-teman. Apakah bakal makin lawak atau ngasih warna baru di cerita Revice. Mengingat si Tamaki ya sebenarnya sih ganggu-ganggu amat ya enggak sih teman-teman ya. Anda malah cukup salut dan kasihan sama dia. Karena dia itu selalu aja ada gitu, hadir ya. Dimanapun orang-orang lagi down dia tuh hadir ya, ngasih hiburan gitu. Cuman ya kasihan gitu ya, lebih ke arah badut juga. Jadi dengan keputusan dia itu dijadikan rider, apakah ini akan berikan warna baru atau lo makin drop gitu loh ya. Mestinya sih ya si Revice ini ya fokus aja sama comeback Hiromi Kadota sih ya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Berarti comebacknya bukan di sini. Oke, jadi harus kita tunggu lagi nih. Makin dibuat penasaran pastinya ya. Oke. Terus juga pastinya ini kan menyangkut soal Tamaki ya. Ahulera juga bakal punya peran lagi karena ya bisa dibilang dia connected juga kan sama si Tamaki ya. Terus juga Igarashi Genta bakal muncul lagi. Kita lihatlah terkuak teori ataupun cerita apa lagi si Genta ini muncul lagi atau cuman gitu doang udah lenyap lagi Pak. Kita tunggu aja untuk episode 36 ya. Jadi ini tayangan Kamen Rider ya, episode 30-an itu ya selalu bikin traumatik gitu ya. Saber dengan episode 35-nya dengan si Tomang yang luna-lunanya, terus kemarin Revice episode 34 ya. Selalu bikin traumatik ya. Tapi menurut Anda episode 34 ini ya agak better lah teman-teman ya. Nah kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa ditulis di komentar bawah. Kita berdiskusi yang super lengkap seperti biasa. Yang seperti biasa juga Anda bakal baca komentar-komentar dari kalian. Ya udah guys, segitu aja pembahasannya. Lumayan panjang juga. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak sampai habis. Itulah dia pembahasannya dan juga beberapa teorinya teman-teman ya. Jadi silahkan disimak. Semua highlight di episode ini Anda sudah bahas satu persatu ya. Jadi terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Anda di @rezalsandri dan juga di Reza Plus, ada TikTok juga @rezalsandri, dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Anda yaitu Reza Alex. Oke guys, bye bye.